Halo teman-teman, memutus jalur vital ekonomi global adalah langkah paling kejam dan terakhir yang diambil rezim Teheran. Lebih dari 20 kapal tanker besar meledak menjadi bola api di Selat Sempit Hormuz, memperlihatkan bagaimana rezim itu seolah menyandara seluruh dunia. Mereka percaya bahwa aksi kacau itu menegaskan dominasi mutlak mereka di kawasan. Namun tindakan nekat itu justru memicu kemarahan Amerika yang tak terbendung, amarah yang akan merontokkan labirin pertahanan militer yang tersembunyi beberapa meter di bawah tanah menjadi abu dalam semalam. Amerika Serikat menyingkapkan kekuatan udaranya dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, melumpuhkan jembatan rudal dan jaringan drone besar yang membentang di jalur pelayaran sempit itu dalam hitungan detik. Di balik keganasan serangan darat yang tersaji, ada realitas kelam yang bergema di koridor-koridor diplomatik Washington, sebuah kejutan diplomatik yang sempurna. Kode darurat yang dikirim Presiden Donald Trump kepada sekutunya tepat sebelum menekan tombol operasi bersejarah ini memperkenalkan babak krisis baru yang belum pernah dilihat dunia. Namun saat itu, Pentagon tak memiliki waktu untuk ragu, mereka bertindak cepat. Armada udara masif, dilengkapi bom bertonton, pembom berat, dan jet tempur generasi kelima menerjang wilayah Selat Hormuz. Yang paling mencolok dari operasi ini adalah penggunaan amunisi penghancur bunker GBU-72 untuk pertama kalinya dibawa oleh jet F-15E Strike Eagle. F-15E menjadi platform utama uji dan persetujuan operasional bom ini, sehingga jet tersebut diprediksi menjadi tokoh sentral dalam serangan. Tetapi detail tak terduga di balik layar jauh lebih menakjubkan. Segala sesuatunya sudah disiapkan jauh sebelum F-15 meninggalkan landasan. Persiapan intelijen yang cermat dan rahasia berlangsung selama beberapa hari sebelum operasi. Antara 13 dan 17 Maret 2026, jaringan intelijen AS dan Israel membentuk gelang pengawasan tak terlihat di atas kawasan itu. Citra satelit, pesawat pengintai tinggi, dan intelijen sinyal mengikuti setiap gerak militer di sepanjang pantai Selat Hormuz detik demi detik. Koordinat tepat lokasi-lokasi penyimpanan rudal yang dipindahkan ke bunker bawah tanah diukur dengan presisi nyaris milimeter. Berkat pengumpulan data yang sempurna ini, setelah semua fase persiapan selesai, Angkatan Udara AS melepaskan GBU-72 yang dibawa oleh F-15E Strike Eagle. Bom penetrator seberat 5.000 pound itu digunakan dalam skala seperti ini untuk pertama kalinya dalam medan perang, menukik dan menghantam targetnya dengan akurasi yang mematikan. Bom-bom ini dirancang untuk menghancurkan target bawah tanah yang dalam yang tidak dapat dijangkau oleh munisi konvensional 2.000 pound. Terowongan, depot senjata dan fasilitas penyimpanan rudal dan drone yang berlokasi pada kedalaman 30-40 meter menjadi sasaran utama senjata-senjata itu. CENTCOM menetapkan tujuan utama operasi ini sebagai upaya untuk menjamin keamanan maritim internasional secara permanen. Itulah alasan penggunaan perangkat khusus itu pertama kalinya di medan perang. Lalu bagaimana jalannya operasi itu? Kita tahu betapa Presiden Trump bertekad menyingkirkan ancaman Iran di Selat Hormuz, dan operasi udara dahsyat ini merupakan kesempatan baginya untuk mencapai tujuan itu. Setelah F-15 menjatuhkan GBU-72 dan ledakan dahsyat menghancurkan target, pasukan Iran di pesisir Selat Hormuz dilumpuhkan. Peluncur rudal anti kapal yang disamarkan dengan rapi sepanjang garis pantai hancur oleh serangan presisi. Depot rudal dan fasilitas drone yang tertanam jauh di bawah tanah dibuat tak berfungsi. GBU-72 dengan kemampuan penetrasi luar biasa menembus terowongan gelap yang dilindungi lapisan beton bertonton dan menetralkan ancaman yang bersembunyi di dalamnya. Para analis militer menyebut kombinasi F-15 dan GBU-72 sebagai contoh operasi tingkat tertinggi yang dijalankan AS sejak awal konflik. Namun keberhasilan serangan ini bukan semata-mata kerja Angkatan Udara AS. Di balik layar, militer Israel memainkan peran penting. Israel berbagi intelijen canggihnya secara real-time kepada Pentagon selama fase identifikasi target, sekaligus menerapkan kemampuan perang elektronik untuk melumpuhkan radar Iran dan memutus jaringan komunikasi musuh. Kolaborasi ini memastikan operasi berlangsung mulus tanpa kerugian yang signifikan. Bersama-sama, kedua negara itu membuat jaringan bawah tanah yang telah dibangun Iran selama bertahun-tahun di Selat Hormuz kehilangan fungsinya secara efektif. Apa dampaknya bagi lalu lintas maritim? Setelah serangan udara yang mengejutkan ini, perubahan signifikan segera terasa. Paras kerusakan di sepanjang garis pantai selat menyebabkan sebagian besar persediaan amunisi militer Iran hancur. Yang lebih mengejutkan adalah jenis amunisi yang hancur, rudal anti kapal Nur, Gadiar, dan Koter. Senjata kunci dalam strategi asimetris Iran tidak lagi mampu mengunci target kapal komersial.
Rudal-rudal tersebut adalah pilar dari doktrin penuakan akses Iran, dirancang untuk mengancam kapal induk, perusak, dan kapal tanker di jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz. Dengan hancurnya sebagian besar aset ini, kapasitas ancaman asimetris Iran di kawasan tersebut secara efektif tereduksi. Menariknya, dalam intervensi ini, AS menahan diri dari menargetkan infrastruktur minyak, menunjukkan bahwa batas-batas konflik telah ditentukan oleh Washington sendiri. Dapatkah kita mengatakan bahwa era baru telah dimulai di Selat Hormuz? Tidak berlebihan jika menyatakan bahwa dominasi teknologi dan militer AS sedang membentuk ulang dinamika kawasan. Namun, di balik kemenangan strategis ini, tersimpan paradoks diplomatik yang tajam. Langkah mengejutkan Washington dijalankan di tengah krisis diplomatik besar. Realitas politik dan diplomasi internasional yang menyertai aksi militer ini membuka babak baru ketidakpastian yang masih harus dihadapi dunia barat dan komunitas internasional. Beberapa hari sebelum operasi diberlakukan, Presiden Trump melayangkan seruan bersejarah, ajakan kerjasama kepada seluruh Eropa dan kekuatan besar Asia untuk membentuk armada multinasional di bawah payung NATO yang akan menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Namun seruan itu nyaris tak mendapat sambutan. Tidak ada ibu kota Eropa atau Asia yang bersedia mengirim kapal perang untuk menjamin pasokan minyak mereka sendiri. Kekecewaan terbesar datang dari Berlin. Washington mungkin mengharapkan dukungan signifikan dari Jerman, namun Kementerian Pertahanan Jerman mengambil sikap tegas. Konflik ini bukanlah perang mereka. Sikap serupa terlihat di Madrid. Spanyol menolak permintaan bantuan Washington dan menutup pintu diplomatik secara tegas. Prancis, sementara itu, menyatakan tidak akan mengirim kapal tambahan dengan alasan sudah mengerahkan aset besar di kawasan. Kapal induk Charles de Gaulle dan lebih dari 10 kapal yang mengawal membentuk perisai di Mediterania Timur dan Laut Merah. Kehadiran yang sebagaimana pernah kami laporkan, ditujukan untuk pertahanan Siprus, pengawalan tanker, dan kemungkinan operasi di Selat Hormuz. Namun, Paris menegaskan perannya bersifat defensif semata. Trump lalu berupaya menekan Beijing dengan mengingatkan ketergantungan China pada minyak Timur Tengah. Ia mengisyaratkan kemungkinan membatalkan pertemuan dengan Xi Jinping jika China tidak mengerahkan kapal. Namun, pemerintah Beijing memilih jalur pragmatis, merespons dengan diam, menolak memindahkan armada ke-48 dari Teluk Aden dan mempertahankan sikap netral. Di ujung spektrum geopolitik yang lain, Rusia mengamati perkembangan dengan tenang. Lonjakan harga minyak justru mengisi pundi-pundi yang menguntungkan Moskow. Hasilnya adalah gambaran diplomasi yang terpecah. Saat Washington menuntut aksi kolektif untuk menjaga jalur maritim paling vital itu, sekutu-sekutu besarnya bersikap hati-hati atau menolak terlibat. Keengganan ini mengungkapkan batas-batas solidaritas transatlantik dan menegaskan bahwa di tengah krisis global, kepentingan nasional masing-masing negara tetap menjadi penentu akhir tindakan mereka. Hanya India yang mengambil sikap berbeda di tengah kebekuan dukungan internasional. Menurut laporan Bloomberg yang mengutip sumber terpercaya, New Delhi mengerahkan lebih dari 6 kapal perang ke Selat Hormuz untuk mengawal kapal-kapal miliknya saat ketegangan memuncak. Menyadari bahwa dukungan diplomatik yang mereka harapkan tidak akan datang, Washington memilih ambil tindakan sendiri. Serangan terhadap landasan peluncuran rudal dan drone Iran serta gudang bawah tanah di sepanjang Selat Hormuz merupakan bagian dari proses diplomasi yang penuh tekanan. Namun, operasi udara itu hanyalah langkah awal dari rencana yang lebih luas. Pentagon menyadari bahwa serangan udara saja tidak memadai untuk mengatasi ancaman ini secara permanen. Strategi utama administrasi Trump bertumpu pada penonaktifan total kapasitas pembalasan Iran, karena menguasai wilayah udara saja tidak cukup, diperlukan dominasi di laut dan di sepanjang garis pantai dengan keunggulan teknologi mutlak. Sesuai kebutuhan strategis itu, salah satu kekuatan intervensi utama Angkatan Laut AS mulai bergerak ke kawasan secara diam-diam. Dipimpin oleh USS Tripoli, kelompok amfibi besar itu menyeberangi Samudra Pasifik ke Selat Hormuz. Di dalam kelompok itu berlayar kapal-kapal besar seperti USS New Orleans dan USS San Diego yang membawa unit ekspedisi marinir ke-31, salah satu pasukan respons cepat terbaik di dunia. Sekitar 2.500 marinir yang bersenjata lengkap dikirim jauh melintasi lautan untuk mengeliminasi ancaman asimetris di kawasan hingga nol. Pernyataan resmi Pentagon menegaskan bahwa kehadiran pasukan itu bertujuan mengawal kapal-kapal tanker sipil dan memastikan keselamatan pelayaran. Namun, para ahli strategi menyadari bahwa kelompok amfibi sebesar itu tidak dikerahkan semata untuk tugas pengawalan.
Armada itu disiapkan untuk menyingkirkan ancaman Iran secara bertahap dan sistematis. Pertama, radar Aegis dan sistem pertahanan elektronik pada kapal penjelajah pengawal akan diaktifkan, membentuk perisai udara dan elektronik yang kuat di atas Selat Hormuz. Sistem ini mampu mencegat drone kamikaze atau roket tak terkendali yang mungkin diluncurkan Iran secara desperado sebelum mencapai sasaran. Kedua, F-35B Lightning II yang beroperasi dari dek penerbangan USS Tripoli memberikan kemampuan deteksi dan serangan presisi terhadap target bergerak di sepanjang garis pantai. Jet generasi kelima ini akan menetralkan peluncur rudal bergerak, bahkan yang dimobilisasi secara mendadak dari lokasi bawah tanah dengan akurasi tinggi. Sementara itu, marinir siap menahan serangan kapal-kapal kecil Iran melalui operasi infiltrasi terkoordinasi dari udara dan laut. Pesawat tilt-rotor MV-22 Osprey serta helikopter serang dapat mengerahkan tim-tim khusus langsung ke titik-titik kritis, memutus ancaman asimetris di akarnya sebelum sempat mengancam pelayaran sipil. Secara keseluruhan, kombinasi kehadiran amfibi, superioritas udara, dan kemampuan pertahanan permukaan diredupkan ini dirancang untuk menciptakan zona keamanan yang komprehensif di Selat Hormuz. Sebuah strategi multidimensi yang tidak hanya meredam ancaman jangka pendek, tetapi juga mengejar penonaktifan kemampuan Iran untuk mengancam jalur maritim strategis dalam jangka panjang. Tekanan asimetris yang dibangun Garda Revolusi Iran di laut selama bertahun-tahun tampak rapuh di hadapan disiplin dan kemampuan marinir AS. Namun langkah-langkah pertahanan taktis itu hanyalah tahap awal dari operasi strategis yang jauh lebih luas dan berdampak besar. Banyak analis meyakini bahwa target akhir yang disiapkan Washington adalah Pulau Kar, jantung perekonomian Iran. Pulau strategis ini mengendalikan jalur vital yang memproses hampir 90% ekspor minyak harian negara tersebut. Pengambil alihan pulau itu akan menaikkan operasi ke tingkatan geopolitik yang sama sekali berbeda. Di bawah payung superioritas udara yang diberikan oleh jet F-35B, pasukan marinir dapat mendarat dengan cepat menggunakan kapal pendarat berkecepatan tinggi LCAC dan merebut fasilitas-fasilitas kunci. Operasi amfibi semacam itu tidak hanya membatasi kebebasan manuver darat rezim, tetapi juga melumpuhkan aliran pendapatan dan logistik yang menopang perekonomian Iran. Kehilangan kendali atas Pulau Kar bukan sekedar kegagalan militer, itu akan menjadi pukulan ekonomi yang serius yang dapat mengguncang stabilitas rezim. Sementara rencana serangan laut dan udara itu disusun, laporan terkini dari Institut Studi Perang menggambarkan runtuhnya struktur internal Iran. Kampanye udara yang dipandu intelijen bersama AS Israel tidak hanya menonaktifkan landasan peluncuran di pesisir, tetapi juga melumpuhkan sejumlah pusat komando rezim. Salah satu temuan paling mencolok adalah klaim keberhasilan penargetan markas Angkatan Laut Garda Revolusi yang berada di kawasan pusat kota Teheran, fasilitas yang disebut-sebut sebagai pusat koordinasi operasi sabotase maritim dan strategi asimetris. Dengan terganggunya struktur komando pusat, Satuan Angkatan Laut Iran menurut laporan menjadi kurang terkoordinasi, beroperasi dengan efektivitas yang menurun. Selain target-target militer, operasi terkoordinasi sekutu juga dikatakan menyingkirkan sejumlah figur politik dan keamanan berpengaruh dalam rezim satu persatu. Media dan pernyataan resmi pihak terkait menyebut nama-nama tertentu sebagai bagian dari daftar target, yang mempertegas dampak operasi tidak hanya pada kemampuan militer, tetapi juga pada tata kelola politik di Teheran. Secara keseluruhan, kombinasi serangan presisi, superioritas udara, tekanan amfibi dan operasi intelijen tampak dirancang untuk menghasilkan efek berlapis, melumpuhkan kapasitas militer, memutus sumber pendanaan strategis, dan melemahkan struktur komando yang menjadi tulang punggung kampanye asimetris. Dampak dari rencana semacam ini, jika terlaksana, akan melampaui ranah taktis dan memasuki ranah strategis dan ekonomi, membuka babak baru yang penuh ketidakpastian bagi kawasan dan komunitas internasional. Menurut Israel, penghapusan Larijani memicu gempa politik yang mengguncang koridor kekuasaan di Teheran yang sudah rapuh akibat perebutan pengaruh dan perpecahan internal. Kehilangan tokoh sentral semacam itu, sebagaimana diklaim, berpotensi mengganggu rencana pembalasan Iran, termasuk strategi yang menargetkan Selat Hormuz. Namun, dampaknya tampak lebih luas. Rezim Teheran mulai kehilangan cengkramannya, bukan hanya di luar negeri, tetapi juga dari dalam. Aparat keamanan yang selama ini menjaga stabilitas rezim kini menghadapi pukulan telak. IDF melaporkan bahwa tokoh-tokoh penting pasukan keamanan dalam negeri, termasuk Brigadir Jenderal Golreza Solomani dan wakilnya GM Goresi, juga dilenyapkan. Menurut intelijen Israel,
Goresi dan ratusan agen lapangan dinetralisir dalam sebuah pertemuan rahasia yang sedang merencanakan respons terhadap kerusuhan sipil. Dengan runtuhnya struktur komando pusat, satuan-satuan garda dan jaringan keamanan Iran menjadi terpecah dan kehilangan koordinasi. Kekosongan komando di ibu kota turut mengguncang jaringan proksi Iran di luar negeri. Milisi-milisi yang bergantung pada arahan Teheran kini beroperasi secara terfragmentasi. Kelompok-kelompok di Irak, Lebanon, dan Yaman bereaksi, namun tanpa arah yang jelas. Upaya-upaya simbolis seperti serangan drone terbatas terhadap fasilitas diplomatik atau pelecehan terhadap kapal tanker oleh Houthi tidak mampu menggantikan koordinasi strategis yang hilang atau merespons superioritas teknologi militer AS dengan efektif. Kombinasi penargetan presisi, operasi intelijen, dan tekanan maritim Amerika Serikat telah mengubah bukan hanya target-target militer di Selat Hormuz, tetapi juga tatanan rentan yang mengatur keseimbangan kekuasaan di Timur Tengah. Meski Eropa memilih berhati-hati dan banyak negara Asia mengambil sikap netral, Washington menegaskan tekadnya untuk membentuk tatanan baru di kawasan melalui keunggulan angkatan laut dan kekuatan marinirnya. Dengan gelombang serangan yang baru saja berlangsung, masa depan bagi Iran terlihat semakin suram, apalagi jika Pulau Khark yang menyumbang sekitar 90% pendapatan minyak negara benar-benar menjadi target operasi selanjutnya. Merebut pulau itu akan mengubah secara dramatis basis ekonomi dan kemampuan rezim untuk bertahan. Saat Pulau Khark muncul di cakrawala strategi, waktu bagi pemerintahan Teheran semakin menipis. Ujian geopolitik yang sesungguhnya baru saja dimulai. Apa pendapat Anda tentang perkembangan ini? Kami menantikan komentar Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.